Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, kembali kami hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas, Halo Dokter. Saudara, sejak tahun 1992, setiap tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus diperingati sebagai Pekan ASI Sedunia. Dan UNICEF, WHO, serta pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia memberikan dukungan sepenuhnya. Momen ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang manfaat menyusui bagi kesehatan ibu dan anak, serta mendorong dukungan menyeluruh dari semua pihak termasuk pemerintah Indonesia. Dan saudara, pada kesempatan kali ini, Halo Dokter, tentunya kita hadir bersama Dr. Yudianita Kesuma, spesialis anak subspesialis tumbuh kembang pediatri sosial konsultan MKes. Aduh, saya sampai santai aja gitu ya Dok ya. Merupakan Wakil Ketua 2 ID Cabang Palembang. Selamat sore dokter. Selamat sore. Cantik sekali dokter hari ini. Emang dokternya yang smart gitu ya. Jadi dan tema kita kali ini adalah Pekan ASI Sedunia 2025 ya dok ya. Dan baik pemirsa, kami juga mengajak Anda nantinya untuk berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 dan di nomor WhatsApp 0823 1198 1790. Kita akan mengulik lebih dalam lagi apa sebetulnya manfaat dari Pekan ASI Sedunia ini. Langsung saja kita ngobrol dengan dokter, manggilnya dokter apa ya enaknya? Dokter Dian aja. Dian deh. Saja ya, ya. Dian, namanya Yudianita. Ya. Justru dipanggilnya Dian. Baik dokter, kita tahu tadi bahwa setiap tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus ini diperingati sebagai Hari ASI, Pekan ASI Sedunia. Nah, untuk tahun 2025 ini apakah temanya berbeda setiap tahun? Ya, betul. Untuk setiap tahun Pekan ASI Sedunia ini memiliki tema yang dibuat berbeda-beda tiap tahun. Jadi melihat tren ataupun melihat apa yang saat ini sedang banyak diperbincangkan ataupun yang sedang menjadi masalah dunia, itu akan dibuat tematiknya seperti itu. Jadi untuk tahun ini 2025 prioritaskan menyusui, membantu dukungan selanjutnya, berkelanjutan. Ya. Penentuan tema ini apakah memang sangat relevan dengan kondisi mengasihi ibu-ibu dan anak di Indonesia saat ini? Ya, untuk setiap tahun Pekan ASI Sedunia itu selalu sesuai dan selalu sangat tematik dan sangat sesuai dengan apa yang kondisi sekarang kondisi saat ini terjadi. Dokter melihat untuk saat ini kondisi ibu-ibu khususnya di Indonesia terkait menyusui bagi balita yang sampai dengan 6 bulan ini seperti apa yang terjadi saat ini di Indonesia? Untuk saat ini di Indonesia sendiri untuk bayi yang mendapatkan ASI eksklusif itu masih di bawah target. Ya, target kita adalah 80% bayi mendapatkan ASI eksklusif. Asupan. Walaupun ASI itu sampai harus 2 tahun. Tetapi hanya ASI saja itu sampai usia 6 bulan. Kita harapkan semua bayi di Indonesia 80% paling tidak itu mendapatkan ASI eksklusif, tapi ternyata saat ini di Indonesia baru mencapai sekitar 70-75%. Jadi masih di bawah dari target nasional. Sehingga tentu akan menjadi PR atau kerja keras kita, baik tenaga medis, dokter anak, keluarga, pemerintah, dan tempat kerja itu akan sangat dibutuhkan dukungan. Makanya di tahun ini dimintakan untuk dukungan berkelanjutan. Nah, melihat kondisi sekarang ya Bu yang belum mencapai target sepenuhnya, tapi setidaknya sudah 80% ya kita. Belum sampai 80%. Belum sampai 80%, tapi setidaknya sudah separuh lebih dari target kita harapkan seperti itu karena kita tahu data di Indonesia itu kita masih pasti ya, belum pasti ya. Tidak akurat. Saya yakin itu tidak akurat. Terbukti dari hari-hari kita dalam praktek sehari-hari yang kita dapatkan, kenyataannya tidak banyak yang mendapatkan ASI eksklusif. Ya, dari praktek sehari-hari aja kita tahu bahwa sebenarnya angka yang 75% itu
saya yakin tidak begitu tepat. Ya, mungkin bisa kita targetkan dengan mendata secara menyeluruh ya, Dok ya, dari berbagai lini, misalnya dari bawah ke tingkat kecamatan, kabupaten, seperti itu untuk mengambil datanya. Bisa dilakukan seperti itu, Dok? Susah. Belum bisa. Karena sebenarnya bukan tidak bisa, bisa kita dapatkan datanya, tetapi kita tahu bahwa akurasi dari data yang diperoleh dari tim pendata itu sangat tidak akurat. Relevan ya. Ya, dan tidak relevan. Maksudnya gini, oh, ibu anaknya nyusuin nggak? Ya nyusuin. Sudah langsung dianggap ASI eksklusif. Padahal belum tentu. Mungkin dia menyusui ditemani dengan susu formula. Gitu. Nah itu, jadi kan data yang sesungguhnya itu tidak memastikan bahwa itu betul-betul data yang benar dan data yang akurat. Memberikan informasi yang pasti gitu ya, Dok ya. Iya, melihat sebegitu pentingnya ASI ini bagi ibu-ibu dan balita yang di bawah 6 bulan ya, Bu. Manfaat apa yang terkandung, maksudnya makanan sebegitu pentingnya bahwa ASI itu harus sampai 6 bulan ya gitu. Iya, betul. Sebenarnya kalau kita bicara manfaat ASI, semua orang tahu manfaat ASI, bahwa ASI itu adalah makanan terbaik untuk seorang bayi, ya. Tetapi seperti yang saya hadapi sehari-hari, iya dok, saya tahu dok, ASI itu makanan yang terbaik ya. Tapi bagaimana ya dok ya? Saya nggak bisa, saya kerja, ASI saya sedikit, dengan segala berdalih berbagai macam alasan. ASI itu adalah makanan yang terbaik dan tidak tergantikan, karena di dalamnya itu kita bisa nyatakan bahwa ASI itu adalah cairan surgawi. Karena dibuat oleh tubuh manusia, tubuh seorang ibu. Yang tentu saja kita yakini itu adalah betul-betul dari Tuhan, Sang Pencipta alam. Betul. Tentu saja tidak akan ada yang tidak sesuai kebutuhan. Jadi semuanya, baik fungsi sebagai nutrisi utama, sebagai zat anti-infeksi, zat imunitas, terus kemudian melindungi bayi dari segala macam penyakit. Dan yang terbaru saat ini ternyata di dalam ASI itu ada sel yang namanya stem cell. Yang saat ini orang istilahnya nama lainnya adalah sel punca. Banyak orang berlomba-lomba pengen berobat dengan menggunakan stem cell. Ternyata di dalam ASI itu ada stem cell atau sel punca itu sendiri yang merupakan biang selnya tubuh manusia yang akan memperbaiki seluruh sel. Dan yang terpenting sekali bahwa di dalam ASI itu adalah zat yang berguna untuk perkembangan otak. Yang membuat seorang bayi itu jauh lebih pintar daripada bayi yang dengan susu formula. Ya, itu untuk bayi, untuk ibu juga ada banyak sekali manfaatnya. Untuk ibu tentu saja ibu akan masa nifas diperpendek, karena dengan menyusui menyebabkan rahimnya lebih cepat kembali ke semula. Jadi lebih cepat mengecil, jadi masa nifas semakin pendek, mengurangi anemia pada ibu, terus kemudian mencegah kanker, kanker rahim, terus kemudian juga membuat ibu menjadi kembali ke berat badan semula. Dan ada satu lagi ya dok, katanya kalau kita memberikan ASI secara eksklusif itu juga memberikan jarak kelahiran, apa benar itu dok? Itu salah satunya lagi. Jadi tapi memang ada syarat-syarat bahwa bayi itu betul-betul harus ASI eksklusif. Ya, dia akan menjadi KB alami. Ya, jadi KB alami, sehingga jarak anak pertama dan anak kedua itu otomatis akan berjarak. Dengan kandungan nutrisinya juga dia akan membentuk secara langsung gitu ya dok ya, KB sendiri gitu. KB sendiri, betul. Iya. Nah sekarang udah banyak nih dok. Susu-susu formula gitu ya yang mendekati ASI katanya gitu, pasti. Merek A, B, C, D gitu. Ini ya memang ini sangat membantu untuk kita kaum ibu yang tidak sempat ataupun tidak memungkinkan untuk menyusui secara eksklusif. Apakah itu bisa membantu dok? Tidak. Oh gitu. Tetap tidak. Kenapa? Karena di dalam susu formula itu yang ditambahkan zat-zat yang mendekati ASI, ternyata susu formula itu akan banyak sekali merugikan, terutama untuk pencernaan bayi. Dia akan menyebabkan kerusakan-kerusakan dari sel-sel pencernaannya, sehingga akan menyebabkan banyak sekali perdarahan di dalam usus,
Di situ juga akan membuat bayinya menjadi alergi dan banyak lagi kerugian-kerugian yang tidak dia dapat dari ASI. Gitu. Jadi sebenarnya pada prinsipnya wanita itu lahir dan melahirkan ada 4 penderitaan wanita. Karena seluruh agama semuanya sudah saya baca di kitab suci mereka ternyata semuanya menganjurkan, mengharuskan, mewajibkan menyusui. Jadi kalau seandainya ada yang tidak bisa, artinya dia nggak lengkap jadi seorang wanita. Karena wanita itu akan mengalami menstruasi, wanita akan mengalami hamil, wanita akan mengalami melahirkan, menyusui. Ya, jadi kalau seandainya dengan alasan tidak sempat atau tidak bisa, tentu saja itu bukan alasan. Karena di dalam agama Islam sendiri, di dalam Al-Quran penuh ada banyak sekali ayat yang mewajibkan kita menyusui. Iya, ini kita kalau berbicara secara normalnya ya dok ya, bahwa seorang ibu begitu setelah melahirkan dia wajib menyusui, dan keinginan semua ibu saya rasa untuk langsung memberikan ASI-nya kepada buah hati gitu. Tapi pada kasus-kasus tertentu nih dok, ada yang tidak mampu untuk memberikan ASI secara eksklusif, maksudnya secara langsung, dan akhirnya hanya berjalan berapa bulan gitu, si bayi tidak lagi ibunya memberikan ASI eksklusif seperti itu, terpaksa dibantu oleh susu-susu formula. Nah, ini berefek pada kesehatan bayi begitu Bu? Pasti. Ya, pasti. Ada yang cuma bisa 2 bulan seperti itu ya, 1 bulan. Karena gitu. Kenapa hanya bisa 2 bulan, 1 bulan? Nah, itu masalah yang menjadi topik kita pada Pekan ASI Sedunia tahun ini, bahwa kita harus memberi dukungan ya yang berkelanjutan. Kenapa ibu hanya bisa 2 bulan? Biasanya penyebabnya apa ya dok? Sampai penyebab terbanyak adalah mitos dan miskonsepsi. Ya, bahwa ASI saya sedikit. Ya, bagaimana bisa banyak ASI kalau seandainya dalam 24 jam tidak diberikan hanya ASI saja. Betul. Karena ada temannya, makanya produksi akan turun sendiri. Ya, jadi ASI itu akan produksi seperti supply and demand. Supply and demand, ada permintaan, produksi akan bertambah. Permintaan hanya sedikit, permintaan itu didapat dari pengosongan payudara dan hisapan di puting. Ya, jadi kalau seandainya itu saja tidak banyak, produksi berhenti. Otomatis, jadi sama kayak dengan pada saat kita menyapi. Kita memberikan ASI, kita stop, otomatis dia akan berhenti produksi. Ya, jadi yang hanya bisa 2 bulan, yang hanya 1 bulan, masalahnya hanya di situ. Karena bukan hanya ASI yang diberikan, pasti akan pasti akan berhenti produksinya. Berefeknya ke sana. Berefeknya situ. Nah, efek dari ketidakmampuan sang ibu untuk memberikan ASI eksklusif ini, apakah ada semacam konseling? Karena ya kita sebagai wanita yang pernah melahirkan dan menyusui itu efeknya banyak sekali ya dok ya. Misalnya begitu menyusui, kita habis melahirkan seluruh badan ini rasanya sakit semua. Akhirnya kita stres sendiri gitu ya, semua berasa nyeri gitu. Nah, apakah ada untuk mengurangi tingkat stres si ibu sehingga lebih enjoy gitu untuk menyusui? Ya, pada prinsipnya yang paling penting ibu hamil itu harus maturasi secara dari sebelum melahirkan sosialnya. Ya, jadi sebenarnya pada saat ibu hamil, ketika ketemu dokter kebidanan, ya kebidanan dan kandungan, itu seharusnya sudah banyak dapat edukasi bahwa ASI itu yang terbaik gitu ya, dan bagaimana perawatan ASI seperti itu. Jadi bukan hanya setelah melahirkan baru kita ngoceh-ngoceh edukasi, ibu udah stres, mendengar suara bayi itu udah stres. Jadi memang harus pada saat prenatal diedukasi dulu diedukasi ya, betapa pentingnya ASI dan segala macam. Cuman ya kendala itu yang salah satu kendala kurangnya kita konselor laktasi. Betul. Nah, nanti kita akan lanjut lagi seperti apa edukasinya dan konselornya yang mana ya dok ya. Kita akan sambung lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Indonesia Cerdas Halo Dokter akan segera kembali. Delapan 80 tahun sudah kita merdeka. Tapi, apa arti merdeka hari ini? Pertanyaan itu saya bawa, menembus jalanan panjang. Saya mencari jawabannya,
bukan dari gedung-gedung tinggi, tapi dari suara rakyat di pelosok negeri. Suara yang jujur, suara yang kadang tak didengar, tapi justru paling dekat dengan makna kemerdekaan itu sendiri. Bagi mereka, merdeka adalah bisa makan dari hasil kerja sendiri. Walaupun jaraknya jauh, meski tanpa seragam baru dan fasilitas yang sederhana, di mata mereka, merdeka adalah bisa belajar. Dan ada yang melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang berbeda, bisa berbicara, bisa menyampaikan isi hati. Bagi mereka, merdeka adalah didengar dan dilihat. Dulu, pejuang kita mengangkat senjata sambil menyuarakan kemerdekaan melawan penjajah. Tugas kita sekarang Aku mulai mengerti bahwa merdeka bukan sekadar kisah besar dalam buku sejarah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Tapi tentang kehidupan yang terus berjalan dan suara-suara kecil yang terus dijaga. Dulu, merdeka adalah suara yang disiarkan. Kini, kami siarkan bukan hanya berita, tapi semangat dari ujung negeri. TVRI telah mengabdi 63 tahun, terdepan melayani, menyiarkan suara kemerdekaan. Ada bendera merah putih, hormat, gerak. Dan suara itu tak pernah padam, karena kami semua adalah bagian darinya. Dirgahayu, Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Selamat Hari Jadi TVRI yang ke-63 tahun. Terdepan melayani, mendukung Asta Cita. Bersatu di suara, bersama di layar. Indonesia bukan hanya tentang kota-kota besar, tapi tentang jutaan desa yang menjadi denyut nadi negeri ini. Mereka tidak menuntut banyak, hanya kesempatan untuk maju, untuk hidup layak, untuk berdiri sejajar. Pembangunan dari bawah bukan sekadar slogan. Ini adalah gerakan nyata agar desa tidak lagi tertinggal, agar kemiskinan tak lagi diwariskan. Karena ketika desa tumbuh, Indonesia bangkit, merata, kuat, mandiri. Ayo bangun Indonesia dari desa, demi keadilan, demi masa depan, untuk Indonesia Emas 2045. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas. Halo Dokter, masih bersama Dr. Yudianita Kesuma, spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang, pediatri sosial konsultan MKes. Dokter adalah Wakil Ketua 2 ID Cabang Palembang. Kembali dokter, tadi ada pertanyaan sebelum kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Ini ada dari WA. Dari 0813 73 sekian. Dokter, mitos atau fakta ibu menyusui aktif bisa jadi KB alami untuk menunda kehamilan? Tadi udah dibahas ya, tapi mungkin belum mendengar. Silakan diulang lagi ya dok ya. Kalau ASI perah beda ya. Jadi sebenarnya kalau ASI yang istilah ibu-ibu zaman sekarang itu adalah direct breastfeeding, netek langsung, itu betul bahwa akan memberikan manfaat atau khasiat sebagai KB alami. Oke, tapi kalau dia sifatnya dipompa sama aja nggak dok? Dipompa enggak, karena beda ya. Karena itu hisapan di puting itu terkait dengan yang di otak. Oh, ya, gitu. Jadi jangan sepelekan. Ya. Karena di dalam Al-Quran pun juga menyatakan menyusui atau netek, ya, bukan cuman mendapatkan ASI. Iya. Itu yang sekarang lagi populer, ibu-ibu dengan Gen Z-nya tentang apping.
Apa itu, Dok? Epping itu pompa. Iya. Itu. Karena ini sekarang pompa itu memang sangat meringankan. Kita duduk ngobrol, bisa pompa, nggak repot-repot sambil memangku gitu ya, Dok. Padahal sesungguhnya proses menyusui itu di mana bayi berada di dalam pelukan ibu, dia menghadap ke payudara dan tatapan ibu berjarak 30 cm. Itu adalah stimulasi awal kehidupan. Si bayi akan mendengarkan suara ibu, jadi stimulasi suara, stimulasi bau, dia mencium bau ibunya, stimulasi penglihatan karena dia bisa berpandangan dengan ibunya. Dan itu adalah transfer. Ada yang psikologis secara gitu ya, psikologis, bonding yang luar biasa, sehingga nantinya pada saat anaknya sudah besar ataupun sudah nantinya ya, mereka akan memiliki satu bonding yang luar biasa. Ya, jadi jangan sepelekan menetek langsung dan jangan dianggap itu repot ini. Padahal itu adalah rasa secure-nya bayi, bondingnya bayi, dia dipeluk, dia disentuh, sama seperti sejak di dalam kandungan. Dia begitu dilindungi oleh rahim, dia bergerak sedikit langsung mentok dinding rahim, dia akan merasakan bahwa oh, aku di dalam lingkungan yang aman. Ya, makanya anak-anak yang netek ya, yang menyusu langsung adalah anak-anak yang memiliki kepercayaan diri tinggi. Karena mereka merasa secure. Ya, jadi secara psikologisnya itu jauh lebih banyak. Emosionalnya dibentuk pada saat tatapan menyusu menempel di sang pada ibu saat ini kan ibunya pasti aduh anakku sayang, kamu jadi anak yang hebat, kamu semua doa-doa itu mengalir di situ. Ya, itu juga psikologisnya untuk kembali ke kita kaitkan dengan KB alami tadi ya, Dok ya. Itu bisa mempengaruhi hormon-hormon yang ada di dalam tubuh sang ibu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Dokter, saya dari Linda dari Oki, bagaimana cara mengatasi ibu yang ASI-nya tidak keluar, terutama ibu pemula, padahal sudah pakai pumping dan sayur tapi masih sedikit. Terima kasih, Dokter. Dari betul. Ibu Linda di Oki. Itu banyak sekali jadi masalah karena ketidaktahuan ibu bahwa ASI itu adalah alami, sehingga dia akan diproduksi sesuai dengan waktunya. Jadi gini, bayi itu tidak akan mati kalau nggak dikasih ASI selama 7 hari. Jadi jangan takut bayinya mati kalau nggak dikasih ASI. Karena ASI itu baru akan keluar banyak pada hari ketiga, itu memang sudah siklusnya. Itu yang kita kenal dengan istilah laktogenesis. Ya, jadi laktogenesis itu nanti pada hari ketiga sampai hari ketujuh baru dia produksinya banyak. Kalau dihisap di puting, ya. Nah, jadi ada yang minta keluar, kalau enggak ya udah gitu loh. Dan hari pertama, hari kedua yang keluar hanya paling cuman sekedar kolostrum yang kalau kita pencet baru keluar. Dan pompa harus diingat bahwa pompa bukan berarti itulah isi payudara ibu. Pompa itu adalah kemampuan kita mengeluarkan ASI hanya di daerah depan. Apalagi pakai pompa yang cuman listrik atau baterai, tentu saja nggak akan punya kekuatan hanya untuk getaran saja ya, mengeluarkan ASI. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ASI itu sedikit. Jadi ASI akan banyak pada saatnya. Mungkin dia mencari jalan dulu untuk mengalirkan ASI-nya ya, Dok ya, beberapa hari. Tapi kalau itu dirutinkan dia akan nanti pada berjalan saat normal. Setelah hari ketiga itu baru keluar banyak, ibu baru terasa payudaranya berat ya. Disitulah. Jadi hari pertama kedua memang bayi lambungnya sebesar kelereng. Dia cuma butuh sedikit. Kenapa dia nangis? Karena dia sedang dalam posisi beradaptasi dengan lingkungan luar. 9 bulan dalam perut, 2 hari di luar, dan dia merasakan betapa luasnya, dia pasti akan merasa asing dengan suasananya dunianya. Beda ya. Makanya jadi peluk dulu bayinya, didekap, sehingga dia akan tenang. Dan itu bukan masalah bayi nangis itu hanya lapar. Tapi apakah kalau bayi itu kan kebanyakan ibu-ibu dan juga dari kesehatan menganjurkan sebelum cukup ASI-nya keluar itu dikasih dulu dengan susu formula. Kadang-kadang begitu ya, Dok ya, karena dia sering menangis. Sebaiknya seperti apa, Dok? Itu tenaga kesehatan itu akan terkena pasal Undang-Undang Kesehatan nomor 23
barang siapa yang tidak atau menghalang-halangi pemberian ASI itu akan kena hukuman denda 100 juta dan kurungan 2 tahun. Berarti kita juga sebagai pasien wajib mengingatkan ya dok ya. Jadi atau jangan pernah ada satupun seorang tenaga kesehatan atau tenaga medis yang malah menyarankan untuk memberikan susu formula. Itu dosa besar. Jadi biarpun bayi menangis, meskipun sudah berapa hari, tetap dia kita tidak akan ya? mati. Bayi tidak akan mati. Karena Tuhan sudah menciptakan satu yang namanya lemak coklat, ya, yang lemak coklat yang dia akan digunakan untuk si bayi, untuk sumber energinya. Dan biasanya juga bayi kalau sudah lapar, begitu kita kasih apa saja di dalam ke mulutnya dia akan pasti mengecap gitu ya dok ya. Dan air got juga dia isep. Dan lagi yang harus kita ingat bahwa banyak sekali kasus yang bayinya dibuang ke kotak sampah umur 7 hari, 8 hari, 10 hari. Enggak mati. Mati enggak? Enggak. Ya, jadi sesungguhnya barang siapa yang justru malah menganggap Bu, ASInya nggak banyak, jadi mesti dikasih susu formula. Itu adalah penjahat kriminal. Itu yang akan saya tegaskan. Dan itu ada undang-undangnya. Dan setiap ibu harus menandatangani surat pernyataan bahwa dia tidak memberikan ASI dan menerima susu formula. Dan rumah sakit tersebut adalah bukan rumah sakit yang sayang bayi dan sayang ibu. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa barang siapa yang melanggar perintah agama, perintah Tuhannya, dia akan menuainya. Kita nggak tahu kapan. Jadi sebaiknya begitu bayi tidak langsung mampu menempel ke sang ibu untuk mengecap, itu kita paksakan saja gitu ya dok ya? Bukan dipaksa, tapi kita tetap berikan. Karena si ibu juga dalam secara psikologisnya dia membutuhkan dukungan. Makanya dukung, jangan malah nakut-nakutin. Ya. Dia butuh tenaga medis sebagai konselor laktasi. Keluarga harus mendukung. Tempat kerjanya juga harus mendukung dan negara harus mendukung. Makanya dikasih cuti melahirkan 3 bulan dan ada beberapa pemerintah daerah yang memberikan cuti sampai 6 bulan. Supaya betul-betul mendapatkan ASI eksklusif. Ya. Karena apa? Karena menyusui ini adalah investasi. Generasi penerus kita. Ya, kalau seandainya mereka tidak mendapatkan ASI akan lahirlah anak-anak yang bukan bapaknya sih, yang sumber makanannya didapat dari binatang. Ya, jadi bayi sapi. Betul. Ini sangat mengedukasi ya dok, terutama ibu-ibu yang memiliki masalah setelah melahirkan. Kadang-kadang kita punya semacam ketakutan gitu karena rasa sakit di seluruh badan, apalagi misalnya melahirkan karena permasalahan tertentu gitu, dioperasi dan ini sehingga memungkinkan stres duluan nih. Nah itu seperti apa mengedukasinya? Sesungguhnya menyusui itu akan justru melepaskan hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu adalah hormon cinta yang dia justru akan memberikan rileks kepada tubuh si ibu. Jadi jangan takut, jangan merasa nanti sakit atau apa. Pokoknya gini deh, jangan dicari-cari alasan. Jadi kalau pada saat misalnya sang ibu ada yang melahirkan normal atau melahirkan secara sesar, itu sama aja penanganannya untuk menyusui ya Bu? Sama. Ya, dok? Kan ada inisiasi menyusu dini sebelumnya ya. Pada saat dia melahirkan, bayi kalau yang normal bayi ditaruh di perut dia mencari, tapi kalau sesar bayinya ditaruh di dada dan bayi akan menghisap puting. Dan itu tidak ada masalah, misalnya sang ibu, nah ini pada kondisi misalnya dok, sang ibu begitu ada masalah gitu melahirkan, tidak sadarkan diri misalnya, seperti itu ya, preeklamsi itu kan kadang-kadang tidak memampukan untuk langsung menyusui. Apa yang bisa dilakukan ya dok? Yang pertama adalah kalau seandainya ibu, sebenarnya susu formula itu diberikan kalau ibunya meninggal. Itu sebenarnya yang sejatinya. Ya. Dan kondisi medis bisa kalau seandainya bayinya itu memang dalam kondisi hipoglikemi berat, ya kejang-kejang itu oke. Dan kita harus minum cepat dalam artian apa yang harus kita berikan? ASI donor. Oh, dari ASI donor ya Bu? Bukan susu formula. Ya, jadi jangan kita bikin shortcut, kita simplifikasi, kita permudah, kita sudahlah kasih susu for aja. Memang mudah sebenarnya. Betul. Tapi sesungguhnya bayi-bayi itu akan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Iya dok ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya dok.
dengan informasi selanjutnya. Baik, kita sebelumnya simak terlebih dahulu yang berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Cerdas Halo Dokter akan segera kembali. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Aku nyuci baju, kamu ya inilah, nyemur, masak. Bener itu. Nah, terus kau cak suami aku lagi nak masak ya kamu tuh kan potonglah cabe. Ay nalain enggak ala dulu. Tak boleh gunting kuku malam-malam, Dek. Uji wong tua zaman dulu ya. Kalau gunting kuku malam-malam, ngundang bala. Dompet nyampak. Tak mau rezeki. Tapi berdosa dah dompet uang. Pasti ada yang punya Inilah yang namanya ikut dicinta pulang bertiba. Dah apa ya Allah, dah apa. Rezeki aku yang ini. Di sini tulisannya 15.000. Kok 20.000? Plus biaya jasa penetesan 5.000. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas Halo Dokter. Masih bersama Dr. Yudianita. Kembali kita dengan dokter ya, sebegitu pentingnya ya dok ya usaha kita untuk pemberian ASI kepada balita-balita agar Indonesia sehat di kedepannya nanti. Nah terkait hal tersebut dukungan pemerintah saat ini untuk mengumpulkan, menyatukan berbagai sektor untuk mencapai tujuan yang dimaksud dari Pekan ASI Sedunia ini apa saja? Ya tentu saja dalam topik tema dari Pekan ASI Sedunia 2025 memang ditekankan prioritas menyusui, dukung berkelanjutan. Ya, jadi tentu saja yang akan terlibat di sini selain keluarga, kemudian tempat kerja, konselor laktasi atau edukator yang akan memberikan tentang ASI dan pemerintah. Saat ini memang pemerintah sudah terlihat berdaya upaya dengan banyak sekali upaya yang sudah dilakukan dengan mengejawantahkan undang-undang kesehatan tentang pemberian ASI bahwa setiap instansi harus ada ruang menyusui. Itu sudah memberikan dukungan. Terus kemudian ada ruang laktasi yang dimana ibu diberikan kesempatan untuk memerah ASI-nya. Ya. Terus kemudian yang dilakukan lagi membuat satu standar rumah sakit sayang ibu sayang bayi. Ya, jadi breastfeeding inisiatif di rumah sakit. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari
pemerintah sendiri kebijakan-kebijakan sudah mendukung, tetapi ada satu hal yang mungkin harus kita pertegas, yaitu adalah apa sih istilahnya itu distribusi penjualan susu formula. Itu harus diawasi dengan ketat. Ya, karena banyak sekali ada kodeks, istilahnya kodeks itu ada aturan tentang bagaimana cara penjualan promosi susu formula. Ya, jadi dulu kan saat ini sudah dilarang mempromosikan atau mengiklankan susu formula untuk bayi di bawah usia 1 tahun. Walaupun kita berharap bahwa sampai usia di bawah 2 tahun. Ya. Terus kemudian tidak boleh memberikan sampel. Dan banyak sekali support-support yang diberikan oleh susu formula terhadap instansi baik kesehatan maupun apa istilahnya marketing, memberikan dengan diskon-diskon, acara-acara disponsor, itu harus tetap diawasi. Dipantau ya, Dok? Harus dipantau sekali. Iya. Nah, upaya mendorong tindakan berkelanjutan ini selayaknya dibangun sistem ya, Dok ya? Sistemnya. Nah, apakah ini yang sudah dilakukan, Dok? Sebenarnya sih pada prinsipnya memang sudah dilakukan, tetapi ya tergantung sekali dengan instansi yang terkait. Kadang-kadang tetap aja ada celah untuk itu tidak berlangsung dengan sangat baik, ya. Masih saja ada rumah sistemnya sakit yang harus di garis bukan bawahi. hanya sistem tapi pelaksananya. Pelaksananya ya. Jadi sistem sih sudah ada, sudah bagus banget. Setiap instansi ada ruang menyusui, terus rumah sakit dihimbau untuk tidak menjual susu formula. Iya, betul. Ya, tapi tetap aja akan ada celah-celah di mana itu bisa terjadi. Ya, kita tahu aja susu formula itu, kebayang nggak? Susu formula itu 0 sampai 6 bulan. Iya. Tidak ada yang khusus 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Artinya apa? Bayi yang 0 bulan itu akan mendapatkan susu dengan kandungan yang sama dengan bayi usia 6 bulan. Kebayang nggak? Sama. Sama. 0 sampai 6 bulan 0 sama sampai 6 isinya. bulan. Isinya sama, rasanya sama dari Januari sampai Desember itu sama. Ya. Kandungannya sama, bagaimana tidak itu akan menyebabkan satu penumpukan di tubuh si anak. Membuat kerusakan di situ, terus kemudian lagi kalau ASI tiap hari rasanya berbeda. Iya. Ya, jadi itu kekayaan yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, ini kembali ke rasa ASI yang berbeda itu ya, Dok ya. Apakah ini hanya mitos atau memang alurnya seperti itu? Misalnya si ibu sering makan pedas, makan yang rasanya pedas, maka banyak sekali orang tua jangan makan pedas, nanti ASI-nya bla 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 gitu, begini begitu. Apa betul itu, Dok? Pada prinsipnya ASI itu karena dibuat oleh tubuh, dia akan sangat dipengaruhi dari apa yang dimakan ibu. Ikutan pedas gitu? Ya, jadi kalau seandainya pun ada ibunya makan cabai banyak, tentu saja komponen yang ada di cabai itu akan masuk. Tapi kalau soal rasa itu pedas atau tidak, itu tidak. Hanya komponennya saja. Ya, kan kalau di cabai itu kan banyak zat namanya kalnitin ya. Nah, itu zat itu yang akan ada di situ. Sehingga si bayi itu dia mengenal, oh ini. Dan itu yang menyebabkan bayi-bayi ASI itu jarang sekali terhindar dari infeksi. Infeksi, gitu ya, terus kemudian tidak menjadi picky eater. Karena dia rasanya itu sudah kaya dari awal. Beda dengan anak susu formula yang monoton rasa. Iya, betul. Ya, sehingga pada saat waktunya MPASI mereka akan mengalami kesulitan untuk mengenal, belajar makan, rasa-rasa makanan itu kok dia tidak punya memori sama sekali tentang rasa itu. Itu. Iya, bicara mitos nih, Dok, satu lagi ya, biasanya si ibu-ibu, apalagi sekarang ibu-ibu muda gitu ya, yang usianya gen Z sekarang gitu ya, tidak mempunyai keinginan kuat untuk mengasihi bayinya karena takut payudaranya kendur. Apakah betul itu, Dok? Akan berpengaruh pada bentuk tubuh sang ibu? Ya enggak lah, itu kan benar itu mitos ya. Karena gini, pada proses menyusui kan payudara itu besar kecilnya dipengaruhi oleh lemak yang ada di payudara. Betul. Tetapi jumlah kelenjar ASI itu tetap sama semua wanita. Ya. Jadi kalau seandainya dia menyusui, itu kelenjar ASI-nya memproduksi ASI, setelah selesai menyusui dia akan berhenti. Ya. Jadi sebenarnya komposisinya tidak akan rusak. Dia justru rusak ya karena
umur. Oke, ya kan? Memang siklusnya seperti itu, memang gitu ya. Siklusnya seperti itu. Jadi nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa gitu dipungkiri. Ya. Jadi sebenarnya sesungguhnya kalau bilang kalau nyusuin nanti payudaranya kendor atau payudaranya nggak bagus lagi, itu sekalipun tidak menyusui juga kondisinya akan seperti itu ya, betul. Dok ya. Ya karena itu memang sudah hukum alam lah. Sudah hukum alam karena dari anatomi payudara sendiri itu sebenarnya ya sangat dipengaruhi oleh tunjangan dari sel lemak, otot-otot payudara. Nah, gitu. Kembali ke kualitas ASI ya, Dok. ASI yang sudah dipompa itu kan sering ibu-ibu dimasuk dalam kulkas, kemudian dipanaskan. Nah, apakah kandungan ASI-nya akan tetap sama ya, Dok? Tentu saja berbeda antara fresh dengan recycle. Ya. Tapi itu tetap jauh lebih baik daripada diberikan susu formula. Karena kandungan ASI yang di dalam ASI perah yang sudah disimpan itu memang ada zat-zat kandungan ASI yang hidup itu sudah tidak hidup lagi. Tapi tetap memberikan proteksi buat si bayi karena kan bayinya nggak mungkin lah berhari-hari dia cuma ASI perah, ibunya pulang bisa netek langsung gitu kan. Memang akan ada terjadi penurunan tetapi tetap di atas jauh lebih baik daripada susu formula. Gitu. Apakah ada perkembangan bayi yang signifikan ya, Dok, antara bayi yang memang full ASI dengan bayi yang full formula gitu? Ya, saya dokter tumbuh kembang. Iya, betul. Dan saya menghadapi betul kenyataan itu dari penelitian-penelitian dan apa yang saya dapatkan praktik sehari-hari itu betul bahwa bayi-bayi dengan ASI memiliki perkembangan yang sangat luar biasa. Justru advance ya. Jadi bayi-bayi ASI itu kadang 9 bulan udah bisa jalan. Betul. Ya, kemampuan karena itu tadi ada zat yang dialirkan ke otak yang fungsinya untuk perkembangan otak. Iya. Jadi bayi-bayi ASI itu luar biasa. Motoriknya, sisi pertumbuhan dia bagus juga ya, pertumbuhan dan perkembangan dan kita tahu bahwa ASI itu mencegah stunting. Termasuk ibu yang bekerja juga masih bisa memberikan ASI ya, walaupun istilahnya sempat dipompa atau dibekukan itu tetap baik. Tetap hanya baik, mungkin tidak sesegar, tidak sesegar itu. Tetap aja ada yang zat-zat yang sudah mengalami penurunan fungsinya, tapi itu tetap lebih baik. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan lagi ya, Dok, dari ibu nomornya 08 sekian-sekian. Dok, apakah ASI dapat membentuk daya tahan tubuh bayi terhadap berbagai penyakit? Betul nggak, Dok? Wah, betul banget, Ibu. Jadi banyak sekali penelitian bukan hanya penyakit tapi berbagai macam masalah kesehatan pada anak. Ya, untuk anti infeksi anaknya 4 kali terhindar dari penyakit saluran nafas. Yang pertama itu ya, yang Dok? pertama, bayi-bayi ASI itu hampir tidak ada yang batuk pilek ya di bawah usia 6 bulan. Diare jelas itu ya. Nggak ada bayi ASI yang diare kecuali ibunya lagi terkena infeksi juga mungkin ya, lagi Dok? ada infeksi yang lain. Terus yang infeksi-infeksi yang lain itu dan penyakit-penyakit yang lain anaknya itu tidak alergi ya, jadi kan banyak bayi-bayi yang susu formula ininya merah-merah, ya ininya gatal-gatal, diare, mencret, batuk pilek. Malah bertambah daya tahan tubuhnya ya, Dok ya, kalau memang dia dikasih ASI eksklusif. ASI eksklusif itu akan memberikan daya tahan yang luar biasa. Kalau ibunya sakit batuk pilek, terus aja kasih ASI, karena di dalam ASI ibu terdapat zat anti yang melawan virus antibodinya. Ya. Oke, baik dokter, nanti kita sambung lagi ya. Menarik sekali bicara tentang ASI ini, sepertinya tidak habis-habis ya, Dok ya. Tapi kita break sejenak untuk melihat yang berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Cerdas Halo Dokter akan segera kembali. Malam di desaku begitu tenang. Angin pelan menyapu daun, dan suara jangkrik mengisi sunyi. Di sudut rumah kayu ini, malam, pemirsa. Cahaya kecil dari televisi tua menyala lembut. Gambarnya hitam putih, tapi cerita di dalamnya penuh warna. Aku sering duduk diam menontonnya, menanti dunia dalam berita, acara yang paling aku tunggu. Melihat kabar dari negeri luas, tempat-tempat yang belum pernah aku datangi.
Dengan krayonku, aku gambar semua mimpiku. Mimpi untuk mengabdi, untuk negeri yang aku cintai. Lalu kutempelkan di dinding rumah, satu persatu. Karena meski aku tinggal jauh di desa, mimpiku tak pernah kecil dan tak pernah berubah. Dari layar kecil, lahir mimpi yang besar untuk negeri yang tercinta. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara padu yang menggelegar, hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, nah berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak! Kita adalah Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas. Halo dokter, masih bersama Dokter Yudianita Kesuma. Nah dokter, mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya nih, di mana dokter prakteknya ya kalau ingin konsul langsung gitu dengan dokter Dian? Ya, oke. Saya saat ini menjabat sebagai dosen di FK Unsri dan staf Ketua Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial bagian anak. Jadi saya praktek kalau pagi di Rumah Sakit Muhammad Husin. Di jam-jam prakteknya ya, dokter standby gitu ya di sana. Ya, apa perlu appointment dulu sehari sebelum gitu? Kalau mengikuti rules dari RSMH ya. Oh gitu. H-1 ya pendaftaran. Ya. Dan menerima BPJS juga gitu ya. Ya menerima BPJS juga. Terus kemudian yang kedua di Rumah Sakit Hermina Palembang dan ketiga di klinik saya sendiri, klinik Love to Grow di Jalan WR Supratman di Palembang. Skip. Hebat. Dan pemirsa mungkin ada yang ingin bertanya atau konsul langsung dengan Dokter Dian. Dokter Dian adalah subspesialis tumbuh kembang anak. Nah, jadi kalau ada yang ingin bertanya silakan dengan Dokter Dian langsung konsultasinya ya. Baik dokter, kita kembali pada permasalahan mengasihi bagi ibu dan balita ini. Apakah sampai saat ini sudah ada sosialisasi untuk wajib mengasihi bagi ibu melahirkan untuk ke bayinya itu sampai ke pelosok-pelosok pemahamannya gitu? Ya, betul sekali. Itu sebenarnya sudah jadi program dari Kementerian Kesehatan yang di daerah-daerah menjadi tugas dari Dinas Kesehatan setempat. Ya. Dan kita sering melakukan pelatihan untuk para bidan, perawat yang berasal dari dari kabupaten, desa, itu kita lakukan edukasi untuk pelatihan menyusui. Ya, jadi manajemen laktasi itu sebenarnya sudah kita lakukan dari puluhan tahun yang lalu. Ya, kalaupun seandainya saat ini di daerah-daerah masih banyak yang tidak memberikan ASI eksklusif, ya itulah
tantangan bagi kita tenaga kesehatan. Ya, masih banyak yang merasa bahwa repot kalau memberikan ASI. Ya. Apakah ada langkah yang bisa dilakukan untuk percepatan dukungan ibu menyusui ini kepada bayi-bayinya? Iya, itu program itu yang kita kenal dengan inisiasi menyusu dini. Sejauh ini sudah berjalan seperti apa langkahnya? Tetap berjalan tidak sesuai dengan harapan. Belum bisa didata secara rinci ya dok ya. Okay. Makanya kadang-kadang apa yang kira-kira dokter bisa sampaikan melalui TVR ini bahwa langkah yang bisa kita sampaikan ke pemerintah seperti itu? Oh ya, kita berharap pemerintah tetap komitmen dan konsekuen ya tentang pemberian ASI dengan program inisiasi menyusu dininya yang sangat luar biasa. Mohon dilakukan monitoring dan diberikan support ekstra pada tempat-tempat yang menunjukkan niat memberikan ASI kepada seluruh masyarakatnya, tidak terkendala dengan derasnya promosi dari produsen susu ya, dan kita harapkan sejalan dengan program dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Iya, mungkin ada juga dukungan masyarakat secara konkret untuk mendukung pemberian ASI eksklusif ini dok. Seperti apa? Ya, kalau seandainya itu kita harapkan sebenarnya semuanya sudah dilakukan. Dengan memberikan edukasi kepada bidan, kepada perawat, dan kepada tenaga kesehatan yang di ujung-ujung itu kita berharap seperti itu. Tapi kita agak sulit karena desakan dari produsen susu formula ini jauh lebih banyak. Mereka bekerja lebih giat sehingga kita balap-balapan. Mungkin bisa diatur regulasinya gitu ya dok ya, kalau dengan kondisi seperti ini. Negara kita negara Konoha ya. Tapi kita tetap berharap masih banyak orang-orang yang dengan idealisme tetap berharap bisa menjadi supporter para ibu yang bisa memberikan ASI. Kita di Rumah Sakit Muhammad Husin, kita pastikan bahwa merupakan rumah sakit yang sayang ibu dan sayang bayi. Kita harapkan nanti kalau seandainya memang ada ibu-ibu yang ingin memberikan ASI tetapi terkendala dengan banyak hal, bisa mendatangi di Rumah Sakit Muhammad Husin, bisa ke Hermina dan bisa ke klinik saya. Nah, kemudian dengan kondisi-kondisi yang seperti tadi bahwa produsen susu itu belum ada regulasinya yang bisa mengatur untuk sebenarnya sudah ada. Gitu. Sebenarnya tapi kenapa kita selalu kebobolan gitu ya untuk maling itu lebih pintar dari polisi. Kacau sekali ya. Ya kita sudah tahu apa yang sih yang sebenarnya yang masih bisa kita. Betul. Mungkin ada strategi lain yang bisa dokter sampaikan gitu untuk kita biar regulasi pemerintah terhadap produsen susu ini tidak melebihi dari upaya kita untuk menggalakkan ibu menyusui ini. Ya, yang paling penting adalah edukasi. Saya harapkan betul-betul diberikan edukasi pada ibu-ibu saat mereka melakukan kontrol waktu prenatal atau antenatal care itu diberikan oleh bidan, oleh dokter kebidanan, ya supaya mereka lebih siap pada saat nanti melahirkan apa yang akan mereka hadapi, apa yang akan mereka alami dan bagaimana cara mengatasinya. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena kalau bayi-bayi itu sudah lahir, tentu saja ibunya udah pusing sendiri dengan suara tangisan bayi. Apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita edukasi mereka, itu tidak akan memberikan hasil maksimal. Mungkin juga dukungan keluarga itu seperti yang dokter sampaikan tadi bisa berbentuk karena selama ini kan kita masih awam ya dok ya, dalam arti tidak bisa dilakukan yang seharusnya dilakukan sebelum melahirkan untuk menstimulasi gitu supaya ASINya bisa lebih lancar nanti pada saat melahirkan. Jadi ya itu tadi apa namanya yang harus kita lakukan ya dari awal kita cegah sebelum terjadi benar gitu loh. Jadi ibu hamil itu diberitahu bagaimana proses ASI keluar, gitu, dia akan keluar kapan, itu yang kita harapkan sekali. Mungkin juga dukungan keluarga untuk dari awal memang menstimulasi dan dimasa supaya tidak ada stres setelah melahirkan. Itu ada namanya oksitosin, pijat oksitosin, yang memang bahwa ibu menyusui dia tidak bisa sendiri, dia butuh dukungan, terutama keluarga, suami terutama, ya.
dukungan keluarga, terus kemudian dukungan tempat kerja kalau ibu itu bekerja, dukungan dari teman sekerja, kemudian dari pemerintah dan dari semua yang di lingkungannya. Gitu ya. Nah, ada sedikit lagi dok, sebagian masyarakat masih menyatakan bahwa ASI pertama itu harus dibuang. Bagaimana? Saya masih aneh ya. Saya pikir itu sudah nggak ada lagi. Ya, karena edukasi tentang ASI yang pertama keluar itu adalah kolostrum. Gitu. Kolostrum itulah yang banyak khasiatnya dan itulah yang dibutuhkan bayi pada saat itu. Karena Allah sudah mengatur bayi umur sehari dia butuh komposisi ini. Hari kedua si bayi butuh komposisi yang begini. Hari usia seminggu komposisinya seperti ini sudah disetting dari yang memiliki kehidupan kita. Jadi tidak perlu ya dok ya, karena kan wujudnya tuh bening gitu. Mungkin bagi masyarakat ya tentunya yang kurang edukasi itu masih sebagian tidak mengerti. Justru sel punca, sel stem cell itu diambil dari kolostrum. Meskipun bentuknya masih bening gitu ya? Dia bukan bening, dia malah justru pekat, warnanya kuning, ya. Justru itu disitulah banyak sel-sel perlindungan, proteksi, yang melindungi si bayi dari infeksi, yang melindungi bayi dari kekurangan gula. Jadi semuanya ada di kolostrum. Sebetulnya kita nggak butuh lagi ya dok ya susu-susu formula karena memang di ASI itu lengkap gitu ya. Cuman mungkin masih ada kebiasaan dan kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan. Ya, sebenarnya kondisi itu bisa diminimalisasi dan ada solusinya. Betul. Nah, mungkin juga dokter punya pesan untuk ibu-ibu yang saat ini akan mengasihi dan sedang mengasihi putra-putrinya untuk tetap mempertahankan memberikan ASI. Oke, untuk ibu-ibu yang sudah memilih, karena kita tahu bahwa hidup itu adalah pilihan dan ibu-ibu sudah memilih untuk memberikan ASI yang artinya mengasihi bayinya sendiri, tetap tegar, tetap kuat, tetap imannya karena godaan di luar begitu besar. Ingat bahwa apa yang akan ibu dapat nantinya itu sangat luar biasa. Dengan segala penderitaan mungkin pada saat menyusui saat ini kurang tidur, capek, stres ataupun harus menghadapi masalah-masalah, tetaplah memberikan bayinya dengan ASI. Karena ASI, setetes ASI itu luar biasa untuk si bayi. Manfaatnya ya Manfaatnya dok ya? Luar biasa. Baik dokter, terima kasih banyak atas semua informasi dan edukasinya di kesempatan sore hari ini dalam acara Halo Dokter, Indonesia Cerdas Halo Dokter. Terima kasih sekali lagi semuanya dan kita akan segera menutup acara ini ya dok ya. Sebetulnya sama-sama, tidak berhenti kita kalau tentang edukasi mengasihi atau menyusui ini ya dok. Tapi kita harus tutup sampai di sini. Terima kasih ya dok ya sekali lagi. Pemirsa, demikian acara Indonesia Cerdas Halo Dokter kali ini. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Dian di kesempatan sore hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.